Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak-anakku yang kelas 1. Selamat bergabung di SDN Benowo 3. Pada hari ini kita semua tahu bahwa kita belum bisa masuk sekolah atau belum bisa tatap muka dalam belajar. Untuk itu marilah kita berharap, kita berdoa menjaga kesehatan kita masing-masing untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun di rumah bermain dengan teman atau pergi-pergi kemana pun anak-anak berada. Baik, di sini saya Pak Heri, guru pembimbing khusus, mau menjelaskan masalah menjaga lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan. Jadi begini anak-anak, untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya kita sedikit ringan untuk bekerja, kita mengadakan yang namanya kerja bakti. Apa sih itu kerja bakti? Kerja bakti itu adalah suatu kegiatan, ya ingat, kegiatan yang dilakukan bersama, baik itu dengan anggota keluarga, ada teman-teman di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Itu adalah yang namanya kerja bakti. Jadi kegiatan bersama yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota keluarga atau anggota sekolah. Itu yang namanya kerja bakti. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan. Kalau di lingkungan rumah kita adalah lingkungan supaya bersih. Kalau di sekolah, menjaga lingkungan sekolah bersih. Itu. Jadi itu yang namanya kerja bakti. Nah, alat-alat kerja bakti apa saja yang biasanya dipakai? Itu anak-anak harus tahu. Sekarang kita kerja bakti apa ya kira-kira? Kalau kerja bakti membersihkan selokan misalnya, ya apa yang dibawa alatnya? Ya cangkul, ya kadang-kadang cangkul. Kalau selokan biasanya cangkul atau ember. Tapi kalau misalkan kita kerja bakti membersihkan dari rumput-rumput, apa yang dibawa? Ya yang dibawa adalah seperti senjata tajam, itu namanya parang, ya. Kemudian ada yang namanya sapu. Itu sebenarnya alat-alat kerja bakti. Dan anak-anak harus bisa menyesuaikan kita mau kerja bakti apa, alat yang kita bawa apa. Jadi harus tahu gitu ya, supaya apa nanti, waduh kita mau bersih-bersih lingkungan dengan membersihkan rumput tapi kita bawa cangkul, kan nggak cocok ya. Jadi harus tahu gitu. Itu kerja bakti membersihkan lingkungan. Bagaimana kalau kita ada di sekolah? Lah kalau ada di sekolah biasanya tidak perlu membawa cangkul. Kalau di sekolah tidak perlu membawa senjata tajam. Apa yang dibawa? Sapu, ya. Kemudian elap, itu untuk membersihkan kelas, membersihkan kaca-kaca yang ada di kelas. Itu kalau kerja bakti di sekolah, ya. Kerja bakti di sekolah bersama teman-teman, supaya apa? Lingkungan sekolah, khususnya lingkungan kelas, anak-anak bisa bersih. Pak, saya capek Pak. Ya nggak apa-apa, memang kerja bakti itu capek, tapi kalau dilakukan bersama-sama kan nggak terlalu capek, ya. Begitu anak-anak ya. Kemudian bagaimana sekarang membuang sampahnya? Nah, sebenarnya membuang sampah, semua tahu, di rumah pun anak-anak harus mempunyai yang namanya tempat sampah, baik yang ada di luar rumah maupun di dalam rumah, ya. Di dalam rumah, khususnya yang ada di dapur, itu harus ada tempat sampahnya. Itu membuang tempat sampah. Sebenarnya sampah itu ada kalau di negara kita, di Indonesia ini, sebenarnya sampah hanya dibedakan menjadi dua, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tapi kalau di negara yang lain, yang negara maju, itu banyak harus dibedakan, seperti sampah plastik sendiri, sampah kayu sendiri, sampah yang dari tanam-tanaman sendiri, itu macam-macam, ya. Ini harus dibedakan, ya. Harus dibedakan. Tapi kalau untuk kita harus membedakan dua saja, ya. Kita harus membedakan dua saja, sampah basah dan sampah kering. Pak,
sampah basah itu yang bagaimana? Nah, sekarang yang sampah basah, biasanya yang sampah basah itu yang dimaksud berasal dari dapur, misalnya bekasnya ibu masak, dari sayur-sayuran, dari tanaman, dari daun-daun, itu semuanya yang dinamakan sampah basah karena nanti bisa diolah lagi menjadi pupuk yang namanya nanti diolah lagi bisa ditanam di dalam tanah, ya, itu bisa menjadi pupuk. Nanti kalau mengalami pembusukan bisa jadi pupuk, namanya sampah organik, ya, dari tanaman bisa. Kemudian kalau yang sampah kering yang bagaimana, Pak? Biasanya sampah kering itu yang dari plastik. Nah, jadi kalau anak-anak membuang plastik atau bekas tas kresek atau plastik bekas botol minuman, itu sebenarnya harus disendirikan, jangan dicampur dengan sampah organik yang dari tanaman tadi. Karena apa? Plastik itu sulit sekali hancur atau terurai, sulit. Makanya biasanya kalau bekas botol minuman itu biasanya untuk memanfaatkan dibuat keterampilan anak-anak, ya. Jadi wah, ini botol daripada tak buang sia-sia mengotori lingkungan, tak buat apa ya? Nah, paling gampang adalah dipotong, dibuat tempat tanaman, ya, dilubang-lubangi tetap untuk tanaman kecil-kecil, bahkan kalau dicat itu bagus, ya. Itu memanfaatkan sampah dari botol-botol. Karena kalau kita buang begitu saja nanti akan hancurnya sulit gitu loh. Makanya pemerintah, orang-orang yang suka cinta lingkungan, dikurangi semaksimal mungkin menggunakan plastik, ya. Kalau perlu tas belanja itu harus berasal dari kertas. Nah, kalau dulu ada tas kertas yang agak tebal seperti kertasnya bahan bangunan semen itu. Nah, itu kantong-kantong seperti itu yang digunakan supaya apa? Nanti kalau kita buang akan mudah hancur. Begitu ya. Nah, baik. Jadi kalau baik di rumah maupun di sekolah nanti kalau membuang sampah, kalau bisa dibedakan antara sampah plastik dengan sampah organik tadi. Organik tadi saya ingatkan lagi, biasanya bekas sampahnya yang ibu masak itu, ada sayur, ada daun-daun apa itu, ada kulitnya dari bawang, brambang, nah itu bisa jadikan satu, nanti bisa dibuat pupuk. Saya kira begitu ya anak-anak ya. Semoga nanti di rumah bisa melaksanakan bagaimana kita membersihkan rumah dan membeda-bedakan sampah. Salam, ketemu lagi di sekolah. Insya Allah sebentar lagi COVID sudah menurun, kita ketemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.